Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Masehi yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Bunda Maria perawan yang tiada ternoda, hatimu bersinar putih tiada tercela. Engkau Bunda Al-Masih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Shalom, selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam Renungan Harian Immanuel dari Santo Yakobus, Surabaya. Hari ini bacaan Injil luar biasa, yaitu tentang Yesus mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Yesuslah gembala yang datang ke dunia supaya Anda dan saya memiliki hidup, tidak sekedar hidup, tapi hidup dalam penuh kelimpahan, ya, berlimpah sukacita, berlimpah damai sejahtera. Ya, bacaan kita melanjutkan dari yang kemarin, yaitu Yohanes 10, 11, 18. Kita harusnya memang selalu hidup dalam penuh kelimpahan, penuh sukacita. Tetapi kenyataannya, kenapa tidak selalu kita merasakan damai sejahtera dan sukacita itu? Bahkan saat-saat terakhir ini, mungkin banyak di antara Anda dan saya yang hidup dalam kecemasan, ketakutan. Meskipun kadang tidak kita akui, otak kita bilang tidak apa-apa, tapi hati kita cemas, malam tidak bisa tidur, gitu. Minimal itu saya, ya. Kenapa? Kalau Yesus begitu baik, Yesus gembala yang baik, dan Anda dan saya percaya loh, Yesus tetap baik. Amin. Yesus selalu setia. Amin. Tapi
Tapi kenapa kita tidak selalu mengalami hidup yang berkelimpahan itu? Bahkan kadang-kadang takut, cemas yang berlebihan. Saudara-saudara terkasih, hari ini saya menjumpai Anda dalam situasi yang unik. Karena saya menjumpai Anda dari kamar saya pribadi. Ini kamar pribadi, bukan sekedar rumah tapi kamar. Kenapa? Karena saat ini saya sedang menjalani isolasi mandiri di kamar. Kenapa? Karena waktu Paskah kemarin saya tiba-tiba mengalami demam tinggi 39 derajat. Maka saya takut sekali. Ya, saya takut sekali. Kenapa saya sangat takut dan tidak berani keluar kamar? Saya betul-betul mengisolasi diri. Karena saya satu rumah dengan mama saya yang sudah berusia 80 tahun dan sekarang sedang dalam proses pemulihan dari operasi tulang pinggul. Ya, lalu dengan tante saya yang juga sudah 76 tahun. Ya, jadi aduh Tuhan, bagaimana ini? Belum lagi keadaan ekonomi yang seperti ini. Anda tahu bisnis saya di dunia fashion pria ya, jas pengantin. Dengan 60 karyawan lebih. Ya berarti 60 keluarga yang harus dihidupi. Bagaimana nasibnya? Keadaan ini tidak hanya akan 1-2 bulan. Bahkan mungkin sampai akhir tahun. Bagaimana kami harus hidup? Dan lain sebagainya. Dan itu semua membuat saya kehilangan damai sejahtera. Jangankan hidup yang berkelimpahan. Tapi kemarin itu saya betul-betul hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Anda bayangkan seorang Vincent yang teriak-teriak itu. Ketakutan. Ya, ketakutan. Ya. Lalu kenapa saya bisa ketakutan? Dan mungkin Anda sendiri juga cemas. Kalau Yesus tetap gembala kita yang baik. Ternyata jawabannya ada di ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Yesus gembala yang baik. Hanya masalahnya terkadang kita sulit mengenal Yesus. Kita sulit menangkap kehadiran Yesus. Kalau keadaan sedang begitu gelap, sedang begitu mencekam. Seperti 2 murid yang pulang ke Emmaus, ya, dengan begitu banyak problem. Yesus tidak dikenali, dan itu yang saya alami waktu saya sakit, ya. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengenali Yesus sang gembala yang baik itu? Ternyata Yesus sudah berikan kuncinya, yaitu Dia berikan Roh Penolong, di mana dengan Roh Penolong itu, Roh Kudus yang Dia utus, kita akan dapat mengenali Yesus yang hadir. Ya, Yesus yang hadir. Yesus itu baik untuk semua orang. Tetapi kenapa kita ini yang bisa mengalami hidup damai sejahtera lebih dari orang lain? Karena kita mengerti setiap kejadian dalam hidup kita adalah penyelenggaraan ilahi, adalah kasih Yesus. Ya. Maka pelan-pelan saya mohon Roh Kudus untuk saya dapat mengenal kehadiran Yesus itu lagi. Bukan dengan hal yang spektakuler, saudara-saudara. Hal yang sederhana. Ketika kita bisa bernafas, kita mengalami itu kasih Yesus. Ketika kita membuka jendela dan matahari masih bersinar, itu kasih Yesus. Bahkan ini pernah saya sharingkan juga ya. Dengan adik-adik saya, kakak saya yang mengirimkan banyak termometer. Macam-macam ya ini. Karena saya demam. Ini kasih Yesus melalui mereka. Karena Yesus gembala yang baik. Dan ketika dengan bantuan Roh Kudus kita bisa menangkap cinta Yesus itu yang hadir dengan begitu lembut, begitu sederhana, maka pelan-pelan kita pun akan mengalami damai sejahtera. Dan kita memiliki hidup, tidak sekedar hidup, tapi hidup dalam semua kepenuhan untuk menghadapi semua ini. Teman-teman, masalah saya belum selesai. Saya tidak tahu bagaimana kesehatan saya. Saya tidak tahu bagaimana masa depan pekerjaan saya. Tetapi satu yang saya tahu, saya punya gembala yang baik, gembala yang sempurna. Dan hanya dengan bantuan Roh Kudus, saya
dapat mengenal kasih-Nya, saya dapat merasakan pelukannya, saya dapat merasakan perlindungannya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, inilah kami domba-domba-Mu, yang kebanyakan dari kami saat ini sedang ada dalam ketakutan, kecemasan. Karena masalah dari COVID ini, baik masalah kesehatan kami, pekerjaan kami, finansial kami, keluarga kami, atau apapun itu, kami cemas. Maka Yesus saat ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua. Kobarkan lagi kasih yang mula-mula itu, agar dengan Roh Kudus-Mu kami kembali mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami dapat memiliki kepekaan untuk merasakan kasih-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Karena hanya dengan demikian kami akan mengalami damai-Mu. Kami akan menjadi pemenang dalam hidup kami. Dan kami akan mengalami hidup yang berlimpah dalam situasi apapun juga. Maka kami mohon Roh Kudus-Mu, kami mohon berkat-berkat-Mu. Dan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Jangan lupa setiap hari ikuti renungan harian ini, maka Anda akan menjadi orang-orang yang dimenangkan, orang-orang yang selalu hidup dalam segala kelimpahan, karena kita punya gembala yang sempurna. God bless you all.